Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Plus Al-Amin Ibu Haji Ahmad SPD, yang terhormat Bapak Robin Al-Mutakin SPD, dan yang terhormat Bapak Habib Robin SPD selaku Wakil Guru SMP Plus Al-Amin, dan tak lupa pula kepada Bapak Ibu Guru semuanya yang ada di SMP Plus Al-Amin.
dan yang mengikuti sosialisasi hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita pada hari ini dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya semoga selawat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terakhir, yakni ad-dinul Islam. Di sini saya sebagai Qadhimatul Awqat akan membacakan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh Bapak Harif Muqorodi. Acara yang keempat pemahaman inti. Acara yang kelima eksplorasi dan diskusi konsep. Acara yang keenam penutup. Demikian acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Mudah-mudahan acara akan berlangsung dengan diridhoi Allah. Ala hadiyah al-Fatihah. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Bapak Ibu dipersilakan. Dilanjutkan acara yang ketiga, sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Harif Muqorodi SP. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Yang kami hormati kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kajari Al-Masrikah SPD yang pada siang hari ini tidak bisa menemani kita. Yang kami hormati kepada Bapak Robin Yanutaki sebagai calon guru pembina angkatan 10. Yang kami hormati kepada Bapak Ibu semua yang mengikuti kegiatan diseminasi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat karunia kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Robin tadi. Kedua kalinya bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang mana adanya beliau menjadi suri tauladan bagi kita dan menjadi penerang bagi kegelapan yang mana nantinya syafaat kita lakukan di yaumul kiamat. Di sini kami mewakili dari Ibu Kajari Al-Masrikah menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sudah mengikuti acara ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, yang mana Bapak Ibu harusnya sudah beristirahat hingga akhirnya di sini bertemu untuk belajar bersama, belajar kembali terkait bagaimana penerapan dan pemahaman pengalaman budaya positif yang tujuannya satu, yaitu agar anak-anak menjadi lebih baik lagi. Dan ada beberapa hal kenapa Bapak Ibu itu mengikuti kegiatan ini memberi dampak yang positif, karena kita ketahui bahwa kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum baru yang mana harapan beberapa orang kurikulum itu sesuatu yang berhati-hati tergantung siapa presidennya, siapa menterinya. Tapi tugas kita sebagai guru yang mana ada acuannya yaitu kurikulum, maka setiap ada perubahan kita harus adaptasi. Kita harus menyesuaikan dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Nah, kurikulum Merdeka ini pandangan kami sebagai wakil kurikulum, juga pandangan dari Ibu Kepala itu sangat luar biasa sekali bagusnya jika diterapkan. Karena tujuannya untuk kita kan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, untuk menciptakan suasana belajar yang membahagiakan. Jadi tidak ada lagi siswa yang ketakutan ketika belajar. Jadi tidak ada lagi siswa yang bolos ya karena merasa bosan di kelas. Banyak sekali informasi terkait bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana cara mengajar sesuai dengan kebutuhan anak. Salah satunya yaitu diferensiasi. Ada namanya kelas diferensiasi. Setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, kemampuan berbeda-beda ini harus ditanggapi oleh guru yang mengajar. Ada yang sifatnya dia visual, ada yang audio, ada yang kinestetik. Maka guru harus pintar-pintar memilih dan memilah anak ini kelompok yang mana, kelompok yang visual atau kelompok yang audio, hingga pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, kebutuhannya tuh anak ini berarti kinestetik, maka banyak diberi keterampilan, banyak diberi praktek. Ini namanya diferensiasi. Memang ada tugas tambahan bagi kita, ada tugas yang lebih, karena memetakan satu kelas hari ini harus anak ini pokoknya dari mana hingga anak ini bisa paham. Tapi itu semua jerih payah yang insya Allah akan dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adanya kegiatan diseminasi ini, adanya
semakin mengikuti kegiatan guru penggerak ini diharapkan menjadi angin segar bagi kita semua, bahwa untuk meningkatkan profesionalitas guru itu banyak sekali caranya, dan ini sesuai dengan visi SMP Mas Alawi, yaitu ada unggul, ya, kompetitif. Jadi guru itu juga unggul, ya, guru itu juga unggul, juga harus kompetitif. Nah, biar apa? Biar menjadi contoh bagi murid-muridnya. Sekali lagi, banyak cara untuk meningkatkan profesionalitas guru, dan kami sangat mendukung dengan kegiatan guru penggerak ini yang diikuti oleh Bapak Obed dan Hakim. Harapannya nanti ilmu yang didapatkan bisa dikembangkan di sekolah, bisa diinvestasikan atau ditularkan kepada guru-guru yang lain. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Harapannya acara ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Dilanjutkan agenda yang keempat, yaitu pemahaman inti yang akan disampaikan oleh Bapak Obed dan Hakim SPE. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi ta'ala wa bihamdihi wa wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada yang terhormat para sekolah yang mana di sini diwakili oleh Bapak Hakim selaku Pakar Guru, pada yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Plus Alami, pertama-tama mari kita berikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita tanggalkan, yang mana memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul berbicara di dalam majelis yang insya Allah penuh berkah. Salam semoga tetap terjurahkan di junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nanti syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya minta maaf telah mengganggu waktu istirahat dengan semua. Di sini pada siang hari ini saya akan mendesignasikan terkait dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 10, calon guru penggerak angkatan 10. Bisa dilihat di sini. Ini aksi nyata 1.4 A9, aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini saya alhamdulillah ikut dalam JGP Angkatan 10 Kabupaten Jember. Perkenalkan, ini adalah dan sebelah kanan adalah Bapak Fasilitator, Bapak Sugianto, kemudian Ibu Umi Mutama selaku pengajar praktek kami di JDP Angkatan 10. Bapak Ibu, ini sebagai gambaran awal ya terkait
terkait guru penggerak. Dulu alhamdulillah di SMP Awal itu sudah ada satu itu dari angkatan 3, dan alhamdulillah sekarang sudah jadi PP, dan itu menginspirasi saya untuk mengikuti calon guru penggerak. Jadi saya mengikuti tesnya sampai sekarang saya lulus di JGP angkatan 10. Lanjut, ada ini pertanyaan tematik langsung ya ke berikutnya. Pertanyaan tematik, setuju atau tidak setuju? Nah, ini apa yang akan kita pelajari pada sesi hari ini, Bapak Ibu ya. Nah, kita pelajari. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Kira-kira setuju. Ya. 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Nah, ini peringatan awal ya. Poin ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju sekali ya. Ya, ini pertanyaan tematik ini yang kita lakukan ya, yang ada di lembaga kita ya. Ya, kita lanjutkan. Topik dalam eksplorasi konsep ini kita pada siang hari ini akan membahas 6 topik, yaitu poin 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, dan 2.6. Pada poin 2.1 yaitu disiplin positif. Atas dulu. Ya. Pada 2.1 yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nanti kita bahas. Kemudian 2.2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, tadi terkait dengan poin 2.2. Yang poin 2.3 yaitu keyakinan kelas. Kemudian poin 2.4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nanti 2.4 saya bahas yang kita lihat saja. Kemudian restitusi itu 5 posisi kontrol. Kemudian 2.6 restitusi segitiga restitusi. Lanjut. Yang pertama, eksplorasi konsep pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini sebagai kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila yang kita pelajari pada siang hari ini, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila itu apa saja, Bapak Ibu? Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Glasser pada teori kontrol. Itu teori-teori yang ada. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita itu dalam pembelajarannya nanti mereka dituntut untuk bisa mandiri, bernalar kritis, ya, profil pelajaran kecil lainnya, berkebenaran global, bergotong royong dan kreatif. Itu merupakan target kita nantinya kepada anak-anak kita, karena anak-anak kita itu adalah manusia unik dan mempunyai kelebihan masing-masing. Selanjutnya, disiplin positif. Apa itu? Adalah membiasakan hal yang baik dicatat, sikap atau perilaku maupun berkata oleh seluruh warga di sekolah. Jadi disiplin positif itu
merupakan kebiasaan positif yang dilakukan di sekolah. Kemudian paradigma itu. Nah ini teori kontrol ya. Siapa sebenarnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon itu yang sering kita lakukan, Bapak. Jadi bagaimana anak-anak itu kita paksa agar mereka itu pandangannya sama dengan kita. Misalkan itu loh, bisa nih harus bersih sekarang. Kita kan mempunyai mereka anak-anak, kemudian mereka respon, ini disatu. Tapi menurut teori kontrol tidak seperti itu. Kita lihat pemahaman mereka dulu, ya, memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ditanyakan dulu anak ini maunya seperti apa, dan nanti akan dijelaskan lagi. Selanjutnya apa? Nah ini dispositif skema menurut teori kontrol Dr. William Glasser. Nah ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu makna disiplinnya seperti itu. Belajar kontrol dari dengan menggali potensi kita agar kita bisa melihat. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi untuk satu untuk menghindari hukuman, dua untuk mendapatkan imbalan, tiga untuk menghormati diri sendiri, nilai-nilai kebajikan, bagian internal keyakinan kelas. Nanti kita akan bahas satu-satu. Jadi terkait dengan teori motivasi Bapak Ibu, yang pertama nanti akan ada hukuman, yang kedua akan mendapatkan imbalan. Imbalan ini baru terkait dengan konsekuensi. Kemudian yang terakhir yaitu untuk menghargai diri sendiri, yaitu restitusi. Ya. Misalnya, eksplorasi konsep pembelajaran 2.2 teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Ya. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi eksternal, artinya contoh seorang murid tidak piket, kemudian sama bapak ibu dipaksa untuk piket, itu merupakan motivasinya dari eksternal, dari luar. Jadi untuk menjaga kenyamanan hukuman, jadi harus langsung melaksanakan hal itu, bukan karena kesadarannya sendiri, terlambat misalnya. Jadi harus berkeliling lapangan 10 kali. Nah, itu hukuman. Dua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan bisa melakukannya. Juga sama motivasi eksternal dari luar. Misalkan kalau saya belajar sungguh-sungguh, otomatis juara. Kalau juara dapat beasiswa dari sekolah. Kemudian di rumah juga dapat hadiah dari orang tua. Itu motivasi eksternal. Jadi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ada 3 macam. Dan terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi internal. Tujuan disiplin positif. Nah ini yang kami pelajari di sini, motivasi internal, tujuan disiplin positif. Jadi anak itu dengan kesadarannya sendiri, dengan kesadaran sendiri untuk belajar. Untuk saya ini belajar bahasa Inggris itu apa? Saya belajar MHD agar bisa apa? Saya belajar TIK agar bisa apa? Terus saya pilih komputer seperti Bapak Evan Bayu, dan bisa membuat jaringan-jaringan yang dari komputer. Dia termotivasi sendiri dari hatinya, bukan karena dipaksa gurunya. Misalkan panas banget, ayo kita buka komputer ya. Gue kudu bisa ini, anak itu nggak punya motivasi apa-apa. Pokoknya dibuka komputer, diudah-udah semua orang masih belajar. Ya. Paham? Nggak paham? Dia motivasinya dari luar, eksternal. Masuk yang nomor 1 itu.
Gak lakoni dihukum sama. Berbeda dengan yang ketiga ini. Yang ketiga ini anak itu mikir dulu. Saya menyampaikan kok betulnya. Untuk buat jadikan seperti ini. Komputer satu sebenarnya kok bisa connect gitu. Wah ini harus saya belajar harus bisa lain. Itu internal. Jadi poin tiga ini memang berat nantinya, tapi itu tujuan daripada pendidikan sekarang. Ya, tentunya ini Bapak berikan mereka merdeka. Menurut kita saja kalau merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Ya, dari pemikiran, konsepsi, keterangan, sikap merdeka. Nah ini dalam program gerak semua itu memakai dasar dari Bapak dan beberapa dari yang lain. Memang dari Bapak itu memang bagus dalam bukunya. Maka dari itu kita menggunakan acuannya seperti untuk alasan pembelajaran kita. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan. Itu ya, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan rusak hubungan. Selanjutnya. Ya, next. Itu ya. Dan sama tadi bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi maka perlu dilihat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Dua, beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan pada semua murid bergantian. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Apresiasi, Bapak Ibu. Apresiasi artinya ketika anak sudah melakukan berprestasi, itu beli melakukan secara khusus. Kemudian anak itu agak berbeda. Kemudian yang kedua, beli melakukan secara pribadi. Dipanggil, kamu itu pintar dalam bidang ini, kamu pintar komputer, kamu pintar dalam desain. Nah, jadi anak itu punya semangat yang sangat bagus. Kemudian memberi pengakuan pada semua murid, kemudian beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Selanjutnya, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembuka nilai kebajikan dan situasi. Kemarin saya perhatikan bahasanya ya dalam memberi apresiasi kalimatnya ya. Saya menghargai, terima kasih untuk. Kemudian nilai kebajikannya apa? Kita kemarin saya berikan rasa empati itu besar sekali. Kemarin saya perhatikan kamu itu rajin loh menata satu apa itu guru. Nah, anak seperti itu mempunyai rasa empati yang sangat besar sekali. Kemudian situasinya kalau saat murid baru di kelas kita atau situasi yang ada di kelas bisa digunakan. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu tugas kelompok. Terima kasih untuk tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ya, selanjutnya Pak. Sudah Bapak Ibu, sebelumnya dilihat dulu di sini tindakan guru Bapak Ibu. Tindakan guru. Mohon Bapak Ibu nanti dikira-kira apakah ini masuk hukuman atau konsekuensi. Artinya kalau hukuman itu dipaksa dari upah. Kemudian kalau konsekuensi, kalau saya tidak melakukannya maka dia tahu sendiri. Nanti terkait dengan konsekuensi itu terkait dengan jadwal piket, kalau tidak melakukan apa-apa, tidak piket, kemudian konsekuensinya apa? Ya dihukum. Misalkan kegiatan kelas atau peraturan kelas kalau tidak piket denda 1.000 gitu kan. Dan itu masuk konsekuensi. Tapi kalau hukuman, Bapak Ibu tahu sendiri hukuman seperti apa? Anak terlambat dihukum lari, kemudian dihukum dijemur. Ini ada kasus Bapak Ibu, tinggal lihat apakah masuk konsekuensi atau hukuman. Yang pertama,
tindakan guru. Catat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Hah? Ayo masuk apa kata? Hukuman apa konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Masuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman. Selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Masa apa ya? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, ada hukuman, ada konsekuensi ya murid ya. Tanya dulu, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi apa hukuman? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh tidak mengenakan, jadi murid itu disuruh melepas sepatunya sehari, mereka sepatunya nggak main hitam. Jadi dia kira apa hari itu? Nggak pakai sepatu. Termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk hukuman. Sudah, bapaknya apa? Bisa dia jawabannya dari bapak ibu. Ya, mungkin ada yang salah. Nomor 1 hukuman ya, mencatat lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, hukuman ya. Murid diminta untuk push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret, konsekuensi. Ya, membersihkan rumah, ya, kemudian. Nah, sudah dari sini bapak ibu bisa membedakan ya antara hukuman dan konsekuensi ya. Bisa ya, bisa antara hukuman dan konsekuensi. Yang paling akhir itu Pak Robi, tadi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah ini mungkin sebelumnya sama gurunya sudah dibuat aturan kelas. Jadi itu masuk konsekuensi. Jadi di sini ketika mau masuk pelajaran PJOK, jadi di sini Pak Hamid misalkan ya, nanti anak-anak nanti kalau terlambat 10 menit minimal maksimal 10 menit terlambat itu menghitung lapangan 2 kali. Dan itu sudah disepakati sama teman-temannya dan semua murid-muridnya. Akhirnya bisa menjadi konsekuensi seperti itu kira-kira penjelasan. Sudah selanjutnya saya sudah Bapak Ibu perhatikan di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini bisa dilihat kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi saja. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya. Jadi anak membuat kesalahan dan itu tidak ada aturan sebelumnya. Kemudian dimarahi gurunya tiba-tiba kamu ini berkata kotor, ayo baca Al-Quran sampai datang. Kan tiba-tiba jadi anak tersebut tiba-tiba disuruh baca Al-Quran gara-gara berkata kotor. Membuat anak sakit fisik maupun hati jangka waktu lama, itu hukuman. Kemudian membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu konsekuensi, hanya tidak nyaman saja. Kemudian anak memiliki kedisiplinan, anak menghargai disiplin atau konsekuensi. Yang jelas ketika sudah dibuat aturan kelas, setelah bersama-sama tidak pikir tidak 2000
kemudian tidak bersepakati kelas. Jadi anak itu bisa menghargai aturan yang disepakati bersama. Jadi anak itu menghargai. Tapi kalau hukuman, anak membenci disiplin, malah keliru sedikit dukung, orang sekolahan ini nggak bersih. Nah itu, jadi ketika dihukum anak itu sudah benci kita disiplinan, gini asal kalau tidak diindahkan, wes benci. Apa membuat kalau ini gak disiplin? Disiplin. Tapi kalau disepakati bersama dengan anak-anak, mereka lebih menghargai disiplin. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah ini kan semua saya jelaskan hanya boleh aja. Jadi kalau anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, artinya dihukum mesti belit. Memang tuh yang dihukumkan jadi ibu sembunyikan. Bagaimana cara kamu? Izin ke belakang nggak boleh balik. Dia cenderung menyembunyikan masalahnya. Tidak sampai tahu nih, Buya atau Pak Rahman, saya dihukum. Cenderung menyembunyikan diri. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau saya keluar dan saya sepakati, sudah sepakat kalau saya keluar dari lingkungan sekolah, bukan waktunya istirahat, konsekuensinya saya dimarahi dan dihukum sama Bapak Ibu guru. Ya silakan. Berarti model kayak kita memberikan denda setiap hari itu bukan hukuman ya, kan sudah berupa peraturan. Ya, konsekuensi itu awalnya dari hukuman awalnya. Setelah itu sepakati bersama. Konsekuensi, konsekuensi. Memang awal-awal itu anak keberatan, kemudian setelah itu, tapi sebelumnya kan sudah disosialisasikan. Artinya kalau hukuman itu tiba-tiba, misalkan biasanya konsekuensinya kalau terlambat denda 2.000, berhubung harus sering terlambat, tiba-tiba saya dulu Bapak Ibu guru yang menjaga langsung kamu tiap hari terlambat sekarang 100.000, nah itu masuk hukuman. Tapi kalau sudah disepakati bersama, anak-anak sudah tahu dan menyetujui, Bapak Ibu guru sudah tahu semua, dari dunia sudah tahu, itu konsekuensi. Jadi anak sudah tahu dia melakukan membayar itu, misalkan dendanya uang dengan biasa. Jadi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi termasuk konsekuensi. Kemudian marah, rasa bersalah, pernah merasa tak dihargai, kehilangan hak, juga tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya, selanjutnya apa? Hukuman, konsekuensi, dan ada lagi yang baru restitusi. Ini ada 3 macam. Yang pertama hukuman, tidak berencana tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Tiba-tiba ya. Ini apa yang kita laksanakan sering ya. Jadi hukuman tiba-tiba. Anak itu mengurut kita jalan, tiba-tiba anak pukul temennya, langsung yang pukul kita cari. Tiba-tiba nggak tahu anak bapak ibu aku sering main buku kaca, tiba-tiba kita takdir. Kan nggak tahu, luar prediksi dia. Kemudian tiba-tiba dibuatin di gurunya kan. Kalau konsekuensi terencana atau sesuai dengan peraturan, sepakati, murid tetap diubah tidak nyaman, tidak nyaman, tapi dia tahu sudah. Kemudian sikap guru selalu mengumpulkan murid. Selanjutnya untuk yang terakhir restitusi. Apa restitusi? Proses menciptakan solusi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah ini
yang mungkin sebagian kecil dari kita Bapak Ibu guru yang melaksanakan restitusi. Nah, kami sebelum bergerak terkait dengan hukuman atau restitusi lebih ditekankan pada restitusi. Memang berat, restitusi itu berat karena anak kita itu macam-macam, A, B, C, D. Misalkan suruh memperbaiki diri sendiri apa bisa ya? Nah itu restitusi itu artinya anak itu berubah menjadi lebih baik lagi dengan dirinya sendiri. Orang saat disuruh lari di lapangan, lari ke atau dijemur, dia Sudah sadar diri. dengan sendirinya mengubah diri sendiri. Selanjutnya nanti kita akan bicara tentang restitusi ya. Ya. Apa yang restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan bersih bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka merupakan orang lain. Ini menurut dari Wilson tahun 2004. Jadi restitusi itu artinya ketika anak membuat kesalahan, Bapak Ibu tidak langsung dihukum atau memberi konsekuensi, tidak. Ditanyai dulu. Nah, tujuannya seperti ini. Mereka bisa kembali lagi diterima di kelompoknya, ya, dengan karakter yang lebih baik. Awalnya dia pemalu, kemudian setelah pemalu, betul kemudian dipukul. Kalau dipukul, ketemu gurunya. Kita nggak langsung hukum pusat terus sekali tidak, kita panggil gurunya, ditanya, bisa ngomong sampai terikatlah restitusi sehingga itu bisa mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Selanjutnya, next. Nah, tadi kan ini identitas terkait dengan restitusi, identitas gagal hukuman, identitas sukses itu disiplin, dibagi dua, ada konsekuensi, ada restitusi. Ini bisa dilihat Bapak Ibu perbedaannya hukuman, konsekuensi, restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, hukuman, sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu pendek. Kemudian kalau itu sih menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, ini ya. Jadi perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi restitusi itu Bapak Ibu, anak itu lebih kuat lagi ketika ada masalah, kemudian kita restitusi, yaitu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Jadi dia itu awalnya pemalu, setelah kita restitusi, maka dia mencari solusinya sendiri. Bagaimana saya tidak menjadi pemalu dengan dikontrol guru, dikontrol, di monitor anak itu agar supaya tidak menjadi pemalu. Kemudian perilaku pasif, agresif meningkat. Ini nggak semua yang saya ambil dulu. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, masalah terpecahkan. Ya. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut jika hukuman ya. Jadi misalkan murid kita tidak mau berjamaah, kemudian kita ketemu dijemur. Kemudian dijemur 30 menit misalkan. Anak itu hanya dijemur 30 menit, dia sudah besok gak jamaah lagi. Karena dia berani dan kuat. Jadi dia tetap melanggar. Jadi itu hukuman, masuk ke hukuman. Kemudian kalau ini memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Konsekuensi artinya kita sudah membuat aturan, Ibu. Kalau membuat aturan, kemudian tetap harus dimonitor dan disupervisi. Terus akhirnya Bapak Ibu ketika aturan tidak berjalan
itu disepakati bersama, kemudian dimonitor biar anak itu tahu konsekuensinya apa dan mana. Yang terakhir, di restitusi murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kalau saya nggak berjamaah, pertama saya berdosa dan melanggar aturan sekolah. Berhubung saya berdosa, jadi biar tidak dosa saya harus ikut sholat berjamaah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Restitusi itu artinya anak itu bisa mengubah dirinya sendiri. Next selanjutnya Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada kebutuhan tindakan, itu fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang bermasalah pada kelompoknya. Nah, untuk restitusi ini memang mungkin ada beberapa yang masih baru dengar ya. Jadi untuk restitusi ini tujuannya anak itu agar supaya bisa kembali ke kelompoknya dan anak itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Masalahnya bisa selesai dengan dirinya sendiri. Namun tetap di awal itu anak itu harus kita monitor dulu. Jadi ketika ada masalah-masalah khususnya nanti dari BP ya, yang sering BP itu yang sering dapat masalah ya, hampir tiap hari, seminggu mungkin nggak ada masalah, mungkin satu kali itu sudah jarang sekali, hampir tiap hari itu ada. Jadi nanti untuk penyelesaian permasalahan itu bisa menggunakan restitusi ini nantinya agar anak setelah selesai dengan masalah tersebut bisa berubah jadi lebih baik lagi. Next, ya, keyakinan kelas. Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Nah, ini keyakinan kelas ya. Mengapa kita memiliki harus datang tepat waktu pada saat mengikuti latihan untuk kebutuhan fisik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti rangkaian peraturan. Selanjutnya, lanjut. Oh, sini banyak. Nah, budaya positif Bapak Ibu. Awal budaya positif itu berasal dari peraturan kelas. Peraturan kelas itu setelah itu melahirkan keyakinan kelas. Setelah itu melahirkan lingkungan positif, kemudian budaya positif. Nah ini sebagai embrio dari program kita Bapak Guru Penggerak salah satunya ini. Jadi kalau di lingkungan sekolah itu ingin budaya positif itu berjalan, embrionya dari sini, peraturan kelas itu dari kelas kecil ya. Setelah itu dari kelas itu dibentuk keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif, kemudian terakhir budayanya positif. Selanjutnya, dan yang mana yang merupakan keyakinan mengapa ada kepala kelas datang tepat waktu, mungkin menyalam, menjaga persen bawah, berdoa sebelum menjaga kegiatan aktif dalam pembelajaran aktif ya. Kesepakatan kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, jadi kegiatan kami yang luas, tabel T, hormat, bekerja, terima dan dimiliki. Selanjutnya berapa? Sama ini terus, next. Nah, sudah. Perhatikan perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, ini kalau peraturan Bapak Ibu sudah paham ya. Ini yang saya katakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu ketika kita membuat keyakinan kelas, kita ambil aspirasi dari anak-anak. Anak-anak, misalkan saya beri wali kelas 8, anak-anak kelas 8-nya ini kalian ingin apa? Terkait kebersihan. Kebersihan dulu misalkan. Silakan, ingin apa? Ditulis saya di depan. Ada jadwal pikirnya Bapak,
analis tiket. Yang kedua ada apa lagi? Saya ingin kelas ini itu ada kasnya tiap seminggu sekali. Setelah itu dari rincian-rincian itu dibuat lagi, Bapak Ibu dibuat lagi untuk membentuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Selanjutnya Bapak. Nah ini peraturan keyakinan kelas selanjutnya. Next. Terus fungsi kontrol. Nah, sudah atas dulu. Atas. Nah. Contoh lain penerapan terkait dengan fungsi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah. Ini fungsi kontrol Bapak Ibu. Apa penghukum berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas itu berarti menghukum. Kalau membuat merasa bersalah, kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terus bertindak seperti ini, berarti posisi kontrol membuat anak itu bersalah. Ya. Selanjutnya Pak. Nah, guru sebagai teman, tapi sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman. Contoh kalimatnya Bapak Ibu, ayo dong kamu kerjakan tugasnya nanti kalau sudah selesai kita main game. Guru bilang seperti itu. Berarti posisinya sebagai teman. Bahasanya dari bahasanya kan kelihatan. Yang keempat, pemantau. Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya sekarang. Selesaikan dan segera kumpulkan. Itu sebagai pemantau. Nanti Bapak Ibu lihat saya sebagai apa posisinya. Yang terakhir sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Selanjutnya. Nah ini contoh apa yang terlambat dari di sekolah. Contoh penghukum ya, dengan nada suara tinggi. Bahasa tubuh ini ya kalau Bapak Guru menjadi penghukum. Nada tinggi, bahasa tubuh mata melotot dan menuju lagi. Bilangnya seperti itu. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu dalam terlambat, kapan bisa datang ke mataku? Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru bisa seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Berarti itu penghukum. Kemungkinannya apa? Murid itu marah dan mendendam atau bersifat agresif bila jadi sudah kembali duduk. Selanjutnya apa? Pembuat merasa bersalah. Ada mengulas halus. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan melanggar lagi. Iya. Jadi Bapak Ibu guru yang bahasanya itu jadi pembuat merasa bersalah. Selanjutnya. Ya. Iya, apa yang murid itu salah. Iya, merasa bersalah dong. Selanjutnya. Baik. Sebagai teman. Nah, guru sebagai teman dengan muridnya bahasanya misalnya ramah, mereka bercanda, betul apa, murid mata dan jenaka. Adik, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah jadi bapak, bukan yang terlambat lagi, saya tertawaninya. Katanya saya ini Pak. Iya, ya terlambat lagi, kita bilang lagi ya. Nah, itu sebagai teman, kalau seperti itu. Ya, Bapak Ibu sudah berpengalaman. Nah, itu ternyata di sini ada macam-macamnya. Yang keempat sebagai pemantau, ada suara nyata bahasa tubuh yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kalau lambat 15 menit, nah itu sebagai pemantau. Itu dipantau terus duitnya. Selanjutnya itu juga saya bisa. Terakhir, guru sebagai manajer, nada suara tulus. Bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, sebagai manajer. Ya, jadi Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sampai dimulai? Tahu Pak, jam 7. Nah itu dari baca. Nah Bapak itu masuk ke manajer, apa penghukum, apa teman. Nah itu ada 5 posisi kontrol yang ada di
Kalau tergantung kondisi. pegang visi ya. Saya bisa jadi pemukul, jadi manajer, Ya. jadi teman. Ya, terus berarti bisa menyesuaikan kondisi, bisa beradaptasi kemana ini. Oke, sip. Next, selanjutnya. Sudah langsung ke untuk video terkait dengan revolusi anak bisa malam ini. Ya. Sudah Bapak Ibu, ini contoh video terkait dengan restitusi, anak itu bisa menyelesaikannya kembali masalahnya. Bisa diamati. Ini kuliah banyak. Ini ngapain Pak? Ya. Kita ulung itu. Ulung itu. Satu-satu. Sudah lama ada di sana. Kenapa hari ini? Kok Pak, nggak banget. Masa aku dikatain waktu Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Nggak banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang melupa seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan Ya saya langsung ngatain Eka apa? Nggak banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman lain. oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu. Karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar ya. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak memiliki kata lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang disepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil kebijakan untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, ini golongan inklusi, kemudian lagi Bapak Ibu, golongan inklusi juga di murid saya. Dari
tahu bagaimana pendapat kamu. Bagaimana jika kita melakukan beberapa proyek internal di sekolah, memfungsikan di sekolah pada pelajaran sebagai tindakan pilihan dan kamu juga belum mempelajari dengan cara yang berarti mengatur Saya sekitar Terima kasih Pak Is. Saya dengan baik dalam menyelesaikan masalah ini. Mari kita bersama-sama memastikan umat belajar terima tentang musik bagi semua masalah. Bisa mengerti? Sudah, jangan lupa lagi karena kamu kembali ke kelas. Terima kasih ya. Nah, ini adalah lagi bisa dilihat. Selamat pagi, ini saya ada tempat. Ini saya ada kelas komunikasi yang lain. Aku dari orang tinggi dari namun saya ingin memberi kesempatan untuk merestitusi atau memperbaiki diri sendiri masalah ini. Kita terus betul sebagai ada awal juga kita kamu menjadi penggunaan pada murid yang dilakukan langsung. Selain itu kita mengatur sesi coaching untuk kamu memahami dampak dari kesehatan cara untuk mengendalikan emosi. Di sini saya yakin kamu bisa belajar dari kesalahan dan menjadi lebih baik depannya. Mari bersama-sama kita bahwa memang cuma pasangan ada dari ya, mohon sebagai terapi berbagi dan kita bisa mendapatkan solusi dan solusi. Ya, dia Sudah Bapak Ibu ya, itu contoh restitusi siswa-siswi kita selesai ketika ada masalah mereka berusaha untuk menyelesaikan masalah sendiri. Saya kira itu Bapak Ibu disiplинasi budaya positif kami di JDP Angkatan 10 SWP Awal. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa berimbas kepada Bapak Ibu nanti juga berapa di kelas. Untuk selanjutnya, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Buya. Disampaikan terima kasih. Dilanjutkan acara yang ke-6, eksplorasi dan diskusi konsep oleh Bapak Aktis SB. Kepada yang mau dipersilakan dipersilakan. Allah
صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتسلك بها بريانا وعلى وتدين بألسنك وعافية في أرواحنا وجزاتنا وعلى وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الأعزاء وسلم. ربنا لا تشهدنا وذريتنا قرة أعين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dengan berartinya doa tadi, maka berakhirlah acara pada siang hari ini. Kami telah membawa acara, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.